KP3 Komite Pemantau Presisi Polri juga ada Bang Abah Celote atau Abah Ade? Celote Abah. Nah, di sini ada juga Bang Obi Kaban. Beliau tinggal di Bogor kan? Nah, di Bogor. Jadi kami untuk sementara kami karantina sampai sidang nanti. Bukan berarti dia nggak boleh pulang ke Cirebon, tapi kalau mereka nyaman, udah banyak yang kejar wartawan, takutnya nanti salah ngomong, tiba-tiba direkam orang, tiba-tiba berbeda dengan ngomong di pengadilan kan, kira-kira seperti itu. Jadi segala biaya karantina ditanggung oleh tim kita, dan semoga kamu betah. Dalam proses karantina ini disertakan juga istrinya ikut kan? Karena udah punya anak. Nah, jadi mereka belum beranak tapi berbulan madu. Tinggal bisa punya anak. Nanti anaknya diberi nama Hujan. Brogor. Saudara Bogor, Brogor. Oke? Kalau laki-laki, ya kan? Kok ketawa lu? Bagus soalnya. Nah, kemudian kami beri kesempatan Sadikun untuk sedikit menceritakan apa-apa saja yang Sadikun ketahui ketika terjadi, dia bisa tahu. Saya mau tanya, pembunuhannya atau kematian itu malam atau siang? Malam. Nah, dia tahu malam, berarti dia masih sadar. Waktu itu hujan atau nggak hujan? Kota Bogor? Gerimis. Nah, jadi dimungkinkan tidak adanya orang yang lalu lelang, orang semua pada berteduh, hanya kendaraan yang lewat. Kira-kira kalau kecelakaan atau ada pembunuhan, ketahuan nggak orang lewat di situ? Ada nggak larangan orang lewat situ? Ya, teman saya lewat ke bengkel juga, kan posisi dia 11 ya, ketahuan. Keras. Nggak usah diginiin. Kurang keras ya? Nggak usah dipegang. Mau dikerasin ngomongnya? Kan waktu itu pas kejadiannya di SMP 11, Iya. jam 10 saya nganterin. Keras. Ada nggak bunyi tabrakan atau apa? Nggak ada, Waktu ada mayat di situ, kamu ada di situ nggak lihat mayat? nggak ada. Jadi kamu tahu ada kematian dari mana? Aku dari TV, Bang, dari kepolisian. Waktu itu kamu dengan Saka Tatal ada ketemu? Ini pas waktu bersama saya, Pak. Iya. Pas kantarin motor, Jam berapa itu? jam 10-an. Coba matamu menghadap sini, takutnya kalau matamu ke bawah dikira kamu berbohong. Kamu siap untuk di lie detektor tes Siap. kebohongan? Ya. Karena Saka Tatal juga siap untuk sumpah pocong, dia tidak berbohong. Kamu siap juga untuk sumpah pocong bahwa kamu tidak berbohong? Iya. Nah, ini luar biasa sekali. Saksi yang dulu tidak didengarkan oleh hakim maupun polisi. Apa perasaanmu dan kekagetan kamu ketika mengetahui Saka Tatal ditahan, bonyok, dan dihukum? Apa yang kamu rasakan? Perasaan kamu hati nurani kamu melihat itu? Ya, sedih, Pak. Terus sakit gitu. Kayak apa saudara saya sampai segitunya gitu kan nggak ngelakuin, kok bisa gitu. Oke, mungkin Bang, setelah memberikan keterangan ini kan tadi terkait keterangan terkait Saka korban, mungkin sampai sekarang ada ketakutan nggak sih? Mungkin ada yang intimidasi atau sampai mungkin mengancam dari Sadikun sendiri, Bang? Jelaskan dulu, kamu diancam sama Pak RT apa enggak? Atau ada polisi yang mengancam nggak selama ini? Aku tidak, keinginan saya sendiri. Tapi kalau sampai sekarang gimana? Ada yang mengancam atau intimidasi kah atau gimana kan? Teror. Ya ada sih di Facebook juga satu kali. Boleh agak keras. Banyak yang Keras. minta pertemanan, nggak tahu ya namanya, minta info seperti itu ya. Cuma saya nggak teman, itu aja. Berarti bisa dibilang nggak takut ya mungkin untuk memberikan keterangan kalau Ya. Sakan ini ada korban. Selama aku masih mau mengatakan, aku berani. mungkin tapi Om, kesaksian yang mungkin meringankan akan Dulu. meringankan Ini Saka kayaknya ini Tatal. agak kaku ini. Aku mau tanya sama kamu tuh biar nggak kaku ya. Apa perasaan kamu memakai jas di hadapan wartawan? Keren ya, bro. Ya, Nah, dia udah ketawa. Ya, silakan tanya. Nah ini kan sudah memberikan keterangan yang awalnya sekarang berbeda nih.
Tapi apa nggak takut nih nantinya? Oh kan dia kalau nggak pernah menurut- memberi keterangan yang berbeda ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi Dia sebelumnya pernah satu diminta itu. keterangan. Iya. dari Polisian waktu pertama ya. tahun 2016. Iya. yang sekarang tuh berbeda atau sama? Sama. Oh sama. Berarti nggak berubah-ubah, tetap Iya. konsisten. Keterangannya itu dimasukkan ke dalam BAP polisi atau tidak? Iya. Masuk. Tapi Bisa dikasih tahu nggak sih apa-apa aja waktu itu ya? Poin-poinnya. Ya apa yang ditanya polisi, apa yang kamu bantah, apa yang kamu merasa Ya, waktu enggak? di pengadilan kan cuma tanyain kan kronologi Saka awalnya ceritanya gimana pas kejadian itu. Jadi intinya orang ini dia kaget, orang nggak salah kok dihukum begitu. Iya. Aku kaget. Hakim tidak mendengarkan kesaksianmu. Benar. Sesuai nggak sih bang dengan kondisi? Karena rangkaian cerita BAP ya itu banyak pengakuan tersangka. Jadi beberapa orang yang bonyok itu kan kira-kira. Iya. Nah disitulah jaksa dan polisi kita anggap lebih mengutamakan mencari keterangan pengakuan, bukan mencari keterangan, mengejar pengakuan tersangka aja gitu. Saksi-saksi lain yang mendukung dakwaan jaksa itu tidak ada. Tidak ada saksi yang mengalami, yang mendengar, yang melihat, mengetahui kejadian itu langsung tidak ada. Hanya ada pengakuan 2 orang saksi namanya Aib dan Dede. Katanya ngelihat 11 orang. Sudah menyebutkan nama masing-masing dalam keadaan melihatnya 100 meter gitu. Itu doang ya, begitu ya? Ayat 2 kan tapi itu di informasi diindikasikan bohong kan. Ya, belum kan makanya sampai hari ini KP3 mengusulkan kepada Mabes Polri agar memeriksa semua saksi-saksi yang muncul hari ini karena pada saat awal 2016 itu saksi juga tidak pernah hadir, bahkan juga tidak pernah memberikan dia keterangan. Terus sekarang ini kan, makanya kalau sekarang ini mau kita buka secara transparan, ya kenapa nggak diperiksa sekarang? Kan begitu. Ya artinya kan peradilan akan menjadi terang benderang kan kalau misalnya Aib, Indah, segala macam itu dikumpulkan semua, dibawa ke tempat, misalnya di Mabes, lalu diamprukin sama misalnya sama Igun, sama Saka gitu kan. Kita mau lihat gitu kan. Dan ini kan polisi pasti punya teori kan. Nah, kalau kata Bang Farhad gini, mau polisi bangsat juga ketika jaksanya punya nurani maka tidak akan ada Saka dihukum kan. Begitu sebaliknya, jika polisi dan jaksanya berkonspirasi bangsat, kalau hakimnya punya nurani, mungkin tidak akan ada Saka divonis seperti itu. Karena ujungnya di sini adalah, saya bilang, Bang Farhad menemukan satu tindakan yang luar biasa terhadap sistem institusi yang kemudian dihancurkan oleh orang ini. Siapa orang ini? Ya, kita minta Mabes Polri secara internal periksa. Yang kedua, mungkin Bang Farhad akan memaksa kepada Mabes Polri agar memanggil semuanya dan membuka lagi kasus ini. Begitu aja. Kan? Oke, jadi tadi tuh menurut KP3. pendapatnya KP3 Iya. yang sengaja dibilang Bang Farhad tadi pendapatnya dia. Ntar kalau salah pendapat lu bilang gue nanti. Untuk Tapi memperkuat- apresiasi bagus. Ya. untuk memperkuat. Jadi sebetulnya waktu pas kejadian itu saat itu bareng sama Saka itu ya, itu yang record sebutnya itu ya. Di tanggal 27 malam Pas kejadian. Agustus 2016. Iya. Itu sampai jam berapa setelah sampai pulang kah atau gimana? Ini Bareng sama Saka itu. Ya dari jam 7 sampai jam 1 malam. Malam. Jam 7 malam. Berarti setelah Sampai- kejadian Iya. pagi itu sampai pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah dia tidur. Aku nggak tidur di rumah neneknya. Masuk ke situ. Tapi mungkin ada bukti apa, mungkin bukti status atau Menerangkan di tanggal foto. 27 malam. 2016 kamu udah nikah? Belum. Belum. Udah pacaran? Belum. Kenalnya kapan? Tahun berapa? 2023. Kemarin. Tahun 2003. Tapi dulu pernah dengar bahwa suaminya ini jadi saksi dulu. Pernah. Belum Nggak kenal. pernah. Tiba-tiba masuk TV kaget. Aku belum kenal. Belum kenal bang. Kalau waktu 2016 saya ada di Malaysia. Kerja. Oke, sekarang kira-kira apa suaramu untuk membela Saka Tatal dan orang-orang yang tidak bersalah ini? Coba kamu teriak dulu yang keras supaya Indonesia dengar, langit dengar suaramu. Silakan.
ya semoga aja kasus ini cepat selesai buat yang di dalam pidana, Eka, Sandi, Adi Saputra, Eko, Jaya, Supriyadi, tidak bersalah semua. Itu saya minta tolong pada Bapak Jokowi, tolong bebaskan mereka untuk kasus Vina ini. Tapi kalau untuk PK ya mungkin Sadikun sendiri percaya gak sih nanti Saka bakal menang PK? Kan sudah mengajukan PK nih. Itu yakin. Yakin ya? Fenomena ini bukan fenomena biasa, Bos. Ini pelecehan terhadap 3 lembaga dan negara. Saya bilang sama Bang Farhat, mungkin pintu karir akan terbuka karena mereka harus belajar bagaimana mengkoreksi diri, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Jangan sampai kemudian mereka membebaskan orang-orang yang kemudian memang melecehkan negara, menghancurkan sistem dan institusi yang ada. Ayo, sekarang kita benahi, ya kan? Rakyat masih sayang sama kalian, tapi kalau kalian tidak berubah, ya apa boleh buat, kan gitu. Yang jelas Bang Farhat, Bang Krisna sudah berupaya, ya kan, menghadirkan keadilan. Maka kemudian Saka dijamin, ya kan, dijamin diberikan jalan, bahkan kemudian ya sampai dengan ya kerja ya Bang ya kan, kerja. Artinya apa? Farhat dan Krisna mewakili negara, mengajarkan negara bagaimana bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Nah, bagaimana sekarang kita? Itu yang kita ingin sekarang ini. Pak Presiden, tolong lihatlah rakyatmu. Pak Presiden, ada orang yang mau berjuang buat rakyat. Kenapa kalian nggak mau berjuang? Terima kasih. Oke Bang, mungkin alasan dari Abang pengen tim pencari fakta ke Presiden dan bahkan Bang Hotman juga sama nih. Karena Alasannya proses mungkin gini, kalau proses hukum itu 5 orang yang terpidana mati itu tidak pernah melakukan upaya hukum luar biasa ataupun upaya hukum bertingkatan. Artinya hanya di tingkat pengadilan negeri saja. Karena katanya pengecaranya melarang, takutnya di paling tinggi nanti hukuman mati. Padahal sebagai orang sebagian di sini dia udah sampai jual rumah, keluar uang gitu. Bukan karena dia membayar karena bersalah. Dia membayar karena tolong perjuangkan kenapa kami yang tidak bersalah mau dihukum. Ternyata udah keluar uang tapi tetap dihukum. Nah, kemudian berjuang lagi, diem. Begitu ada film, akhirnya muncul gitu. Jadi sebenarnya bukan kita yang pergi ganggu-ganggu polisi atau jaksa atau hakim atau masyarakat atau membuat kegaduhan. Tapi mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk membantu orang-orang yang terzolimin gitu. Terzolimin dalam bidang keadilan di negeri ini, khususnya di peradilan. Karena mudah sekali proses acara persidangan itu kalau pengadilan anak tepat dan cepat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hakim menyampingkan pembelaan terhadap pledoi daripada pengacara Saka Tatal? Kenapa hakim tinggi ya hanya Saka Tatal yang melakukan banding? Mengatakan tidak ada memori banding. Kenapa pengadilan yang sudah menerima, sudah ada surat berita acara penerimaan, kenapa tidak mengirim ke pengadilan tinggi gitu? Nah, inilah yang kita anggap suatu kejahatan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk sengaja membuat orang yang tidak bersalah itu terhukum. Jadi itu adalah salah satu bagian dari untuk bahan PK nanti. Kemudian novum kita juga termasuk putusan-putusan 4 yang dimana sempurna tapi berkurang terdakwa tersangka DPO-nya, berkurang kisah dan ceritanya, berbeda dakwaannya antara Saka dengan fungsi dan peran daripada masing-masing. Mungkin di 5 yang memegang Peggy Peron itu tidak memperkosa, hanya memegang, tapi di Saka dia memperkosa gitu. Berarti kan tidak konsisten dakwaan itu gitu. Nah, oleh karena itu, apalagi misalnya siapa yang membawa mayat dari tempat ke jembatan,
Kemudian ternyata orang yang membunuh, yang memukul tidak ada karena dianggap fiktif. Berarti kan ada kejanggalan dalam vonis masal 340 pembunuhan berencana seumur hidup. Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Kalau hakim yakin ini merupakan malpraktek dalam proses persidangan dilakukan oleh oknum hakim bekerjasama dengan jaksa maupun polisi, ya tolong dirubah, tolong diperbaiki. Karena ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh Polri, tapi oknum. Mungkin oknum yang tersusupi sehingga mungkin dibayar untuk mengaburkan pembunuhan atau kejadian sebenarnya. Atau mungkin hanya untuk nama baik dan gengsi. Orang kecelakaan tiba-tiba dibilang pembunuhan. Nah, karena katanya ada pemukulan di kepala, sedangkan kepalanya itu pakai helm gitu. Apakah ada darah di situ? Katanya ada pemerkosaan. Pemerkosaan itu siapa yang memperkosa? Berapa orang yang memperkosa? Berapa kali? Siapa yang mengeluarkan air sperma? Siapa yang mengeluarkan senjata tajam dan lain sebagainya? Kalau misalnya dokter forensik saat itu hanya mengatakan ada sperma di dalam, harusnya kan kalimat ada sperma itu kan pada saat visum pertama. Kenapa tiba-tiba berbeda antara keterangan visum pertama dengan otopsi? Harusnya kan dari luar itu kan ketahuan. Kata dokternya, apakah celana itu robek? Bukan, robek digunting sama dokter, bukan sama Sakatatal CS. Itu aja kira-kira. Tapi abang sendiri yakin gak sih PK Saka akan menang nanti di MA? Ya saya yakin banget karena tidak ada keraguan-raguan dalam hal membela kebenaran, karena mereka sudah menantang untuk sumpah pocong bahwa walaupun sudah menjalani hukuman dan bebas merdeka seperti orang biasa, tapi mereka tidak ikhlas ketika mereka tidak melaksanakan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran itu, di samping melakukan upaya peninjauan kembali. Untuk kemarin malam kan abang sempat debat dengan Rasman Nasution, mungkin sampai di luar tema. Itu mungkin alasannya kenapa sih bang? Bahkan kan dia mempertanyakan alasan tim pencari fakta abang. Jadi gini, pandangan saya tentang RAN itu RAN ya, dia nggak punya kapasitas dan tidak punya legal standing di situ. Dia itu seperti bukan pengacara, ngomongnya menyerang, menghukum, bahkan meyakinkan bahwa akan ada tersangka ini, mengatakan ada PK, ada gerasi dan lain sebagainya, gitu. Nggak etis. Kemudian dia terkesan mengintimidasi saksi, tidak menguasai permasalahan. Orang aja nikah pakai KTP 2, dia suruh polisi tangkap ini, buat apa? Emang dia siapa? Nah, dia itu harusnya menyadari itu bukan pengacara. Kalau pengacara itu dia bisa menjaga etika, perasaan orang gitu. Selangor presumption of innocence, bahwa asas praduga tidak bersalah, tapi ngomongnya menyalahkan orang. Tapi saya, kamu begini. Ya saya itu karena praduga tidak bersalah gitu. Berarti kan nggak ngerti. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah adalah tidak adanya kalimat bersalah, menyudutkan, menjudge, menghukum orang yang belum dihukum oleh pengadilan. Nah, tapi dia ngomongnya menghukum orang, tapi ngomongnya ini praduga tidak bersalah loh. Saya nggak nyambung gitu. Kalau menurut saya sih asasnya nggak usah ngomong itu, bilang aja saya menganut asas praduga bersalah gitu. Kalau tidak bersalah silakan hakim yang mengatakan tidak bersalah. Nah, saya kan sudah menghimbau sebaiknya presiden yang membuat satu keputusan hukum, suatu kebijakan hukum yang namanya hak prerogatif presiden di bidang yudikatif yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Kalau gerasi hanya pengampunan, ada namanya abolisi, hak meniadakan, hak amnesti, pengampunan, hak abolisi. Abolisi itu meniadakan suatu proses penuntutan sampai penghukuman. Jadi dianggap tidak ada yang terjadi nih, tapi mereka diganti dengan sejumlah uang yang besar, banyak dikali berkali-kali gitu. Nah, tapi kenapa saya tempuh itu supaya nggak usah sidang? Kan mereka nggak anggap nanti kalau mahkamah menghukum lagi, kan kelihatan bahwa proses pembuktiannya kurang top, tidak melalui cara-cara yang sebenarnya. Terbukti apa? Pada saat pendampingan awal pemeriksaan tidak ada pengacara yang mendampingi, sudah bonyok, terus dilaporkan katanya perkelahian antara mereka. Masa ada orang dituduh membunuh terus berantem di antara mereka, berantem di kantor
Di pasar aja orang takut, masa berantem di kantor polisi? Gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kami adalah sandiwara vonis dan putusan kasus pembunuhan Vina itu sangat janggal sekali kita lihat. Polisi dari awal ada 4 atau 5 DPO, akhirnya jadi 3. Sekarang tinggal 2, tinggal 1. Terakhir tinggal Peggy. Nah, saya nggak melihat adanya keterkaitan, terutama motif. Kenapa membunuh? Apa akibat daripada pembunuhan dan dampaknya bagi siapa? Apa terkaitan antara korban-korban atau pelaku-pelaku pembunuhan ini dengan Peggy? Gitu. Kalau kalian bisa melihat ada keterkaitannya mungkin ini itu, ini kan kesannya kayak apa ya? Mungkin aja pembunuh bayaran. Tiba-tiba bukan yang dibayar yang membunuh yang diproses, tapi yang nggak tahu yang diproses gitu. Oleh karena itu inilah celah kita untuk melakukan upaya peninjauan kembali. Terima kasih kepada saksiku. Terima kasih kepada Sadikun yang mau jauh-jauh datang dari Cirebon dan mau menunjuk kita sebagai tim hukumnya dan mau ikut karantina dalam keadaan pengamanan. Mereka ini diamankan di suatu tempat yang ada CCTV. Jadi siapa saja yang mau mengincar mereka, mereka tetap akan dikawal. Siapa yang menembak mereka, salah-salah mereka yang ditembak. Ya, betul nggak? Gitu. Oke bang, terkait Rasman juga kan bilang kalau tim pencari fakta sendiri nggak ada urgensinya nih katanya. Ya, kalau dia merasa dia mau wakil apa gitu, dia nggak ngerti kali itu pencari fakta itu apa gitu. Ketika adanya ketidakpercayaan pada lembaga peradilan, polisi, jaksa, hakim, karena kan mereka antara saling terkait gitu. Polisi bilang jaksa, jaksa bilang polisi, polisi bilang hakim, hakim bilang jaksa, hakim bilang polisi, jaksa bilang hakim, polisi. Konspirasi ya berarti ya? Saya tidak mengatakan konspirasi, ada yang penyusupan. Mungkin hakimnya juga hanya mendengar bisikan bahwa orang ini salah, walaupun cabut BAP hanya mempersulit gitu. Padahal hakim di perkara 16 dan perkara 1904 itu harusnya sama gitu. Tapi kan aturan hakim anak itu cuma 1 orang hakim. Jadi hakim yang satu ini nggak mendengar bisikan-bisikan hakim kiri kanannya gitu. Dia pakai kacamata kuda. Nah ini yang dianggap adalah BAP. Makanya kita minta ke depan polisi nggak usah lagi nyiapin BAP buat hakim yang menjadikan panduan. Kadang-kala saya berpikir pintar banget tapi polisi hakim itu bertanya, ternyata dia baca BAP. Kalau sesuai atau tidak sesuai BAP gitu. Kalau hanya begitu jadi hakim ya ngapain? Siapa aja bisa begitu, ini BAP polisi, kamu benar atau tidak? Oh kalau benar digali, kalau nggak benar udah benar. Tinggal 2 pertimbangan yang memberatkan atau meringankan. Nah kalau menurut saya nggak usah. Dulu jadi Mahkamah Agung dalam pendapat tuh hakim 1, 2, 3 gitu. Kadang-kala hakim satunya ditiru sama yang 2, yang 3. Tapi mereka nggak membaca. Sekarang tidak, masing-masing hakim diberi berkas, silahkan pendapat masing-masing kemudian dirundingkan. Kalau ada yang dissent opinion, silahkan apa masalahnya dan dipersoalkan yang mana, sehingga hakim itu nggak ada yang pasif tapi aktif semua. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Kalau yang salah menghukum ya biar dia dihukum. Siapa yang hukum ya Tuhan yang hukum. Jadi kesalahan pembunuhan Vina ini bukan saja yang rugi adalah yang dipenjara, tapi negara ini akan rugi. Negara ini selama masih ada orang yang tidak salah di penjara, maka negara Indonesia, rakyat Indonesia sama juga akan dipenjara juga, mungkin di dunia dan di akhirat. Ya. Bang, Tapi terus terkait bang, pelaporan di Cirebon gimana bang? Yang saksi itu yang Ya, oh yang dilaporkan kemarin. Ya sudah proses semua. Dan kita proses. Bang, sejauh ini sudah ada titik terang sehingga akan membawa Sadikin membawa ke Bogor. Titik terang apa? Titik terang kan dari dulu terang, cuman ada orang aja tidak melihat yang terang itu. Kalau misalnya semua bisa dilihat tapi ada orang-orang yang tidak melihat, kayak hakim, jaksa, polisi yang tidak melihat, ya mau terang apapun tetap aja mereka kacamata kuda, mereka nggak melihat. Nah, tapi makanya orang-orang yang ngerti ya, masyarakat mengerti dengan kasus ini aja udah ngerti gitu. Kalau fair polisi-polisi saat itu jujur, harusnya polisi-polisi yang jaga semua, yang lihat mereka disiksa kemudian dikatakan mereka berantem, itu harusnya yang diperiksa lie detektor itu gitu. Saya juga punya satu kejadian juga, Ucok baru 3 hari masuk di lapas Paledang meninggal.
Iya. Dengan sadis dia minta tolong kirim uang 3 juta, kalau nggak dikirim besok aku mati. Besok mati beneran. Ditanya siapa yang bunuh katanya, nggak mungkin ada yang bunuh karena di sini orang baru di karantina. Jadi kalau nggak ada yang membunuh dia bunuh diri katanya. Masa ada orang bunuh diri di LP? Emang ada obat-obatan mati? Emang ada tali jeruji dan lain sebagainya? Nah, inilah. Pokoknya bagi pejabat-pejabat kepolisian yang memutarbalikkan fakta cerita hukuman mati untuk dibalik, silakan aja orang itu bebas. Tapi hukum mati mereka yang meloloskan atau merekayasa orang sebagai pembunuh, padahal tidak. Om, mungkin gimana Om rencana Om mau laporin Ayep dan kawan-kawan? Rencana. Ya kemarin polisi nunggu BAP aja, udah punya BAP kita, tinggal kita simulasi lagi kira-kira urgen nggak untuk melaporkan mereka, khususnya Liga Akbar. Tapi kalau Asep itu wajib itu. Asep, Ayep dan Dede itu wajib. Itu kalau bukan saksinya penjahat, pejabat yang membiarkan mereka nggak datang itu yang penjahat. Jadi kalau misalnya jaksa menghadirkan, jaksa yang nggak menghadirkan berarti jaksa yang penjahat. Berarti penyidik yang tidak menghadirkan, penyidiknya penjahat. Kalau Oke bang, Tapi ada rencana untuk minta perlindungan dari LPSK kan buat saya? kamu nanti akan kita buatkan surat LPSK, ya. Kamu nanti akan dikawal, yang dibiayai oleh negara untuk kesaksian. Oke? Oke bang.